Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang bertujuannya untuk tugas PKG PJOK dengan judul rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan spot edukasi model kompetisi bola voli campuran. Maksudnya bola voli campuran 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah, latar belakang spot edukasi model adalah pembelajaran dalam pendidikan yang dirancang untuk pengalaman olahraga nyata dengan tujuan meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan pemahaman siswa tentang olahraga. Spot edukasi model merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan siswa untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, siswa dapat mengambil peran lainnya tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi wasit, terus ada juga yang menjadi supporter media marketing pertandingan. Ini seperti sebuah pertandingan yang sesungguhnya. Dengan spot edukasi model suara voice, siswa akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan dalam pertandingan bola voli campuran. Sedangkan untuk pilihan choice, di sini siswa juga diberi kebebasan untuk memilih peran dalam kegiatan ini serta kepemilikan ownership. Di sini melibatkan siswa untuk mengatur ruang pertandingan. Sport edukasi model yang akan dilaksanakan ini adalah kompetisi bola voli campuran, di mana hal ini biasa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, selain dalam kegiatan kokurikuler, harapannya program ini menjadi program sekolah, yaitu P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga. Proyek ini dipilih karena sekolah memiliki aset manusia seperti kepala sekolah yang selalu mendukung praktek baik yang dilakukan oleh guru, rekan sejawat yang mampu berkolaborasi dengan baik, serta siswa yang aktif dalam berolahraga. Lanjut, aset fisik sekolah, di mana sarana dan prasarana yang ada di sekolah sangat memadai untuk menyelenggarakan kegiatan ini, serta aset finansial juga menjadi kekuatan untuk dilaksanakan proyek ini. Dengan demikian, harapannya kegiatan ini menjadi sarana belajar siswa di SMP Negeri 8 Pekalongan untuk dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai dengan melaksanakan pertandingan dengan memegang rasa solidaritas, kerjasama, dan sportivitas antar siswa. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang sport edukasi model voli campuran. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan kegiatan sport edukasi model voli campuran. Yang ketiga, peserta didik dapat bisa menemukan minat dan bakatnya. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dan tujuan. Yang pertama, pemahaman tentang aturan. Yang kedua, pengembangan tentang keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman teknik, taktik, dan strategi. 4, sportivitas dan kerjasama. 5, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya, setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya 15 sampai 17 siswa.
terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pemilihan peran dalam program kegiatan. Yang ketiga, melakukan technical meeting. Yang keempat, latihan pertandingan antar kelompok. Yang kelima, pemilihan peran dalam kelompok. Yang keenam, kolaborasi antar kelas. Peran siswa yang menjadi panitia, ada yang menjadi pemain, pelatih, wasit, manajer, supporter, media, medis, dan sebagainya. Lini masa pertandingan ini dilakukan pada bulan Februari maksudnya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program yang pertama kokurikuler, yang kedua peserta didik kelas 7 baik laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan pada bulan Februari. Mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, penanggung jawab adalah kepala sekolah. Terus KBS, kelompok belajar sekolah. Yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktik sekolah yang terdiri dari guru mapel dan tendik. Mitra dalam KBS dari OPS sekolah yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi sekolah, yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan melalui sosmed sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai fasilitator dengan masing-masing kelas. Peserta dan pihak lainnya berasal dari murid, mitra, dan sponsor dari orang tua siswa. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini seperti asetnya ya. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Peserta didik kelas 7 yang berjumlah 220. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan kompetisi. Yang keempat, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayagunakan dalam kegiatan kompetisi olahraga, mulai dari bola voli, net, dan lapangan yang cukup luas. Rencana evaluasi. Yang pertama, yang rencana evaluasinya, tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam spot edukasi model. Yang kedua, umpan balik dari siswa tentang pengalaman dalam pembelajaran spot edukasi model. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang keempat, refleksi guru terhadap perancangan, pelaksanaan, dan pengelolaan spot edukasi model. Yang kelima, evaluasi kinerja meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam spot edukasi model. Yang kelima, evaluasi dan manajemen kelas. Tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Lapangan outdoor akan sangat berpengaruh oleh kondisi cuaca. Yang ketiga, motivasi peserta. Kesulitan dalam memanajemen kelas termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antar teman. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Solusi yang pertama, penjadwalan yang efisien. Dua, menyiapkan alternatif lapangan. Yang ketiga, memberikan motivasi tambahan. Yang keempat, komunikasi terbuka terhadap orang tua dan komunitas. Terima kasih. Dari saya presentasi tentang rencana tindak lanjut. Apakah ada
yang bertanya atau tidak? Cukup. Ya, karena tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.